Hari ini tema kita adalah The Power of Ikigai. Apa sih itu Ikigai? Nah, silakan teman-teman perhatikan gambar yang ada di depan layar teman-teman. Ini bagan Ikigai. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Oke, kita langsung masuk. Ada seorang pepatah Jepang berkata demikian. Hanya dengan tetap aktif yang akan membuat Anda ingin hidup hingga 100 tahun. Kalau teman-teman tahu, orang Jepang itu punya kedisiplinan yang tinggi. Orang Jepang itu juga suka kerja. Orang Jepang itu suka banget kerja. Kenapa kok bisa begitu ya? Secara teknologi mereka juga sangat maju. Tentu ini tidak terlepas dari budaya yang dimiliki oleh negara itu. Salah satunya adalah filosofi Ikigai. Ada satu fakta menarik. 90% manusia itu tidak punya tujuan hidup. Kebanyakan orang taunya cuma cari uang, taunya cuma menikah, punya anak, terus apalagi bisnis, tapi tidak pernah mempersoalkan tentang tujuan hidup. Mereka lupa bahwa satu-satunya hal yang penting adalah alasan mengapa mereka harus hidup. Alasan mengapa mereka tetap hidup. Dan untuk apa aku hidup di bumi ini? Yang terpenting sebetulnya adalah tujuan hidup itu sendiri. Maka kebanyakan orang walaupun dia punya banyak uang, walaupun terkenal, tapi kosong. Karena tidak punya tujuan hidup. Kita lanjut. Pernahkah Anda berpikir mengapa masyarakat Jepang suka bekerja? Apakah mereka terlalu rajin? Ataukah mereka bekerja karena mengejar kekayaan? Jika kita berpikir demikian, maka jawabannya adalah salah. Ternyata mereka terus bekerja karena mereka ingin panjang umur dan hidup bahagia. Inilah yang terangkum dalam Ikigai. Kata Ikigai berasal dari konsep Jepang yang diterjemahkan sebagai berbahagia dengan terus menyibukkan diri. Ikigai merupakan seni tetap awet muda saat menua. Maka di Jepang itu nggak ada konsep pensiun. Tidak ada kata pensiun dalam arti ada satu masa di mana orang itu berhenti bekerja. Di Jepang itu nggak ada. Maka di Jepang itu orang walaupun sudah tua, tapi mereka tetap rajin bekerja. Sekali lagi, mereka tidak mengejar kekayaan ya. Tapi yang mereka kejar adalah ingin panjang umur. Alasan mereka bekerja maksudnya. Karena mereka ingin panjang umur dan hidup bahagia. Kita lanjut. Kita ada di dunia dan akan lebih bahagia jika memiliki tujuan hidup. Misalnya dalam bekerja, jika kita menjalankan pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita dan sudah dilakukan sejak lama, pasti mudah kan? Bayangkan jika pekerjaan itu merupakan hobi yang menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan hidup kita. Apalagi jika hobi itu memberikan banyak manfaat secara finansial maupun kepuasan batin. Kita pernah bahas sebelumnya ya tentang kepuasan batin. Pasti orang itu akan bahagia. Tapi berapa banyak di antara kita yang mencapai hal seperti itu? Begitulah konsep filosofi Ikigai. Teman-teman tahu kedua tokoh ini siapa? Ada yang kenal? Ayo, siapa ayo? Saya kasih clue deh. Beliau adalah mangaka terkenal
Yang atas ini sekarang kalau di anime-nya itu 900 episode. Kalau ini anime udah tamat, 500 episode. Pada nggak suka nonton anime ya? Drama Korea kali ya? Yang atas Yang Hajime bukan, Pak? Bukan. yang bawah Masashi Kishimoto ya, Pak. Betul. Yang bawah Masashi Kishimoto. Mangaka apa? Mangaka komik Dragon Ball ya? Naruto sama Boruto. Naruto. Bukan Dragon Ball ya, Naruto. Masashi Kishimoto. Sekarang beliau juga akhirnya terpaksa turun tangan untuk menjalankan versi Naruto Next Generation atau Boruto. Oh, kita jadi bahas manga ya? Oke, nggak apa-apa ya. Sedikit intermezzo ya. Yang atas ini Eiichiro Oda. Siapa tuh? Mangaka One Piece. Kenapa sih saya pakai contoh Yang Hajime, Pak, kalau nggak salah ya. Soalnya Eiichiro itu rada gemuk, Pak, perawakannya. Iya, Mungkin Pak. ini Itu berbeda. saya pas searching di Google itu Hajime Ishiyama, Pak. Gambarnya sama, Pak. Sama ya? Oh, Itu berarti saya pembuat salah ambil. AOT, Pak. Oke. Berarti saya yang salah ya. Oke. Saya juga belum pernah ketemu langsung sih. Jadi mohon maaf ya, cuma mengandalkan Google. Yang saya tahunya yang bawah ini pasti Masashi Kishimoto. Yang atas tadi siapa? Ini mangaka apa ini? Attack on Titan, Pak. Attack on Titan. Oke. Padahal saya juga suka AOT ya, tapi kenapa bisa nggak tahu ya? Oke, berarti saya kurang mendalami. Oke, intinya begini teman-teman. Kenapa saya mengambil contoh beliau-beliau ini? Apa kaitannya dengan Ikigai? Kan belum dijelasin Ikigai. Oh iya, benar juga sih. Saya kasih gambarannya dulu ya, baru nanti kita masuk ke konsep Ikigai-nya. Menurut teman-teman, apakah kedua-duanya ini berbakat? Expert di bidangnya? Jawabnya adalah tentu. Menurut teman-teman, apakah mereka menyukai bidangnya? Bisa iya, bisa enggak. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi kelihatannya sih mereka suka. Kalau enggak mungkin karyanya bisa menjadi sebagus itu. Menurut teman-teman, apakah mereka punya penghasilan yang baik dari karyanya? Tentu. AOT yang saya tahu itu nomor 1 ya. Tahun ini menurut survei tahun 2018. Anime nomor 1. Tapi tetap Naruto Legend ya. Pertanyaan terakhir. Apakah karya mereka dibutuhkan oleh masyarakat atau punya pasar yang luas? Tentu. Jadi di sini ada 4 clue ya. Minat, bakat, penghasilan atau uang. Maksudnya dengan pekerjaan yang mereka dibayar layak. Dan yang terakhir adalah apakah dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi ada 4 clue-nya. Kita lanjut. Jadi apa sih itu Ikigai? Ikigai itu dari 2 suku kata, Iki dan Gai. Bukan Gai ya. Jadi salah baca lagi. Ikigai itu dari 2 suku kata, Iki dan Gai. Iki artinya hidup. Gai artinya dampak. Jadi Ikigai artinya adalah memiliki kehidupan yang berharga dan berdampak. Memiliki kehidupan yang berharga dan berdampak. Punya alasan untuk tetap hidup. Itu Ikigai. Jadi sekali lagi Ikigai artinya memiliki kehidupan yang berharga dan berdampak. Alasan untuk tetap hidup. Memiliki alasan untuk tetap hidup.
Sesuai dengan namanya, ikigai berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti tujuan hidup. Ikigai kita beda. Beda-beda satu dengan yang lain. Taunya dari mana? Minat kita beda. Bidang yang kita kuasai juga beda. Kita ini diciptakan masing-masing oleh Tuhan ini memiliki keunikan. Atau sesuatu yang spesial. Nggak ada seorang pun di dunia ini nggak punya kelebihan. Sebaliknya nggak punya kekurangan juga demikian. Jadi setiap orang itu diciptakan secara khusus, unik, memiliki fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, kita memiliki ikigai yang berbeda satu dengan yang lain. Namun satu hal yang sama adalah bahwa kita semua mencari makna. Namun satu hal yang sama bahwa kita semua sama-sama mencari makna. Orang Jepang menilai bahwa semua orang memiliki ikigai yang dalam bahasa Perancis disebut raison d'être, alasan sebuah keberadaan. Beberapa orang telah menemukan ikigai mereka, sementara yang lain masih mencari, meskipun mereka sebenarnya membawanya di dalam diri mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diagram ya. Diagram ikigai di atas ditunjukkan untuk memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sebuah tujuan hidup. Diagram ikigai menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya hidup dengan mementingkan berbagai aspek. Cobalah perhatikan ulang berbagai komponen yang ada di luar sisi lingkaran. Apa saja komponen yang belum kita temukan atau kita ketahui. Jadi di sini ada 4. Ada 4 lingkaran yang membentuk ikigai. Yang pertama adalah minat. Minat. Yang kedua adalah bakat. Yang ketiga adalah bidang yang dapat dilakukan untuk mendapat bayaran. Dan yang keempat adalah bidang yang dibutuhkan masyarakat. Jadi ada 4 bidang yang membentuk ikigai. Dan semuanya ini harus lengkap. Pertanyaannya, gimana kalau kurang? Kalau kurang berarti kita belum menemukan ikigai kita. Sederhananya begitu. Nangkep? Jadi ikigai itu dibentuk dari 4 komponen. Yang pertama sekali lagi adalah bidang minat. Yang kedua keahlian atau bidang di mana bidang yang kalau kita tekuni itu kita bisa menjadi seorang expert. Di mana bidang yang kalau kita pelajarin kita lebih hebat daripada orang lain. Kita lebih cepat mempelajarinya. Nah, ini bidang keahlian. Yang ketiga adalah bidang di mana kalau kita bekerja di bidang itu, orang akan memberikan reward atau penghargaan yang lebih. Dan komponen terakhir adalah apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jelas ya? Jadi ikigai itu adalah keutuhan dari keempat komponen ini. Kalau salah satu lingkaran hilang, kita belum menemukan ikigai kita. Sekarang kita bahas secara detail ya. Bidang keahlian, kalau bertemu dengan bidang minat, itu yang disebut sebagai passion. Cara carinya gimana pertama-tamanya? Cari dulu apa yang kita minati. Baru cari apa keahlian kita. Lalu, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, bidang yang mendapat reward atau penghargaan lebih. Jadi bidang minat ditambah bidang bakat yang kita temukan adalah passion.
bidang keahlian ditambah bidang di mana kita mendapatkan reward atau penghargaan atau bayaran lebih, itulah yang disebut profesi. Bidang yang kita lakukan untuk mendapatkan bayaran dan bidang yang dibutuhkan masyarakat, maka akan terbentuk pekerjaan atau vocation. Sementara bidang yang disukai dan bidang yang dibutuhkan masyarakat, maka akan terbentuk misi. Nangkep ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi harus utuh nih. Ikigai itu tadi apa? Ikigai artinya memiliki kehidupan yang berharga dan berdampak. Punya alasan untuk tetap hidup. Oke. Jadi filosofi Jepang, orang Jepang itu ini, ikigai. Mereka mencari atau mengejar kebahagiaan dan umur panjang. Caranya gimana? Ya ini. Dari keempat komponen ini. Oke, kita lanjut. Misalnya, apa yang Anda sukai? Apa yang Anda sukai? Anda memiliki kemampuan apa? Menurut Anda, apa yang dibutuhkan masyarakat? Selanjutnya, pekerjaan apa yang bisa merangkul semua jawaban berikut? Oke. Jika Anda bingung dengan jawabannya, Anda bisa mulai dari pertanyaan, aktivitas sehari-hari apa yang Anda lakukan? Bisa juga dengan bertanya kepada diri kita sendiri, atau meminta pendapat orang lain agar membantu kita menjadi selangkah lebih dekat menuju ikigai. Dengan kata lain juga bisa dikatakan ikigai ini kita berusaha menemukan identitas dan peran kita. Jadi tema-tema yang sudah kita pelajari ini selalu berkesinambungan. Sekali lagi, kalau kita bingung nih, kalau kita bingung dengan apa yang Anda sukai, terus kemampuan apa yang Anda miliki, terus apa yang dibutuhkan masyarakat, terus pekerjaan apa yang bisa merangkul semua jawaban tersebut, kita bisa mulai dari kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari. Bisa juga dengan bertanya kepada diri kita sendiri, atau meminta pendapat orang lain agar membantu kita selangkah lebih maju dengan ikigai. Oke, kita lanjut. Jangan pernah pensiun. Lakukan apapun. Jika kita memiliki ikigai atau tujuan hidup atau tujuan yang jelas, maka kita akan dibawa pada kebahagiaan dan makna dalam menjalani kehidupan. Orang-orang di Jepang, mereka tetap aktif walaupun mereka telah pensiun. Mereka melakukan apa saja yang mereka sukai selama kondisi kesehatan mereka masih memungkinkan. Tidak ada kata dalam bahasa Jepang yang berarti pensiun, dalam arti tidak bekerja lagi. Karena masa tugasnya sudah selesai. Seperti yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Memiliki tujuan hidup sangat penting dalam budaya Jepang, sehingga gagasan pensiun tidak ada di sana. Dan seharusnya memiliki tujuan hidup penting bagi setiap orang, bukan hanya bagi orang Jepang atau budaya Jepang ya. Tapi karena ini konsep atau filosofi Jepang, maka bagi orang Jepang memiliki tujuan hidup yang membuat mereka bahagia dan berumur panjang itu sesuatu yang harus mereka kejar. Inilah yang disebut ikigai tadi. Ikigai. Nah, sekarang gimana pertanyaannya? Caranya gimana untuk mencapai ikigai?
Caranya gimana? Yang pertama adalah kenali diri kamu sendiri. Caranya mencoba banyak hal. Masa remaja umur 12 sampai 24. Kalau kamu gagal menemukan kelebihan, kelemahan kamu, kesukaan kamu di mana, ini akan tertunda sampai umur 40 tahun. Kita pernah bahas hal ini ya, soal identitas di tema UMI. Maka buatlah rencana atau planning. Orang yang gagal merencanakan adalah orang yang sedang merencanakan kegagalan. Plan your work, work your plan. Rencanakan kerjamu, kerjakan rencana. Nah, rencananya apa? Rencananya adalah mencoba banyak hal. Untuk tahu nih, kehebatan kita sebetulnya di mana sih? Kehebatan kita di mana? Ketertarikan kita di mana sih? Ini. Maka nanti setelah teman-teman habis kuliah, teman-teman nggak langsung kerja atau mau gap year dulu boleh untuk mencari tahu minat bakat teman-teman. Atau sebelum habis sekolah, teman-teman bingung mau kuliah di mana, jurusan apa, nggak apa-apa gap year dulu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau itu dimulai dari sekarang, supaya kita nggak gap year, nggak ada waktu di mana kita mencari-cari lagi, karena kita sudah berusaha mencarinya dari sekarang. Yang kedua, melakukan alternatif atau pilihan-pilihan yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi setelah merencanakan, yang kedua adalah melakukan. Jangan sampai itu hanya sekedar menjadi wacana belaka, tapi kita nggak melakukan hal itu. Kebanyakan orang punya idealis yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan mengeksekusi idealisme itu. Akhirnya ya hanya jadi sekedar wacana. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang memiliki minat yang sama. Bergaul dengan orang yang memiliki minat yang sama. Misalnya di sini Ferdinand suka IT, terus temennya yang suka IT di sini Ray Lewis, bergaul sama Ray Lewis. Tapi bukan berarti kita menutup dengan yang lain ya. Tapi di sini penekanan adalah kita mencari orang-orang yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama. Karena itu akan membantu kita untuk saling mempengaruhi, saling membangun, juga banyak keuntungan lain. Dan yang keempat, menerima bahwa rintangan adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini terkait 4 harga keberhasilan kemarin ya. Masih ingat nggak kira-kira? Harga keempat tuh. Harga keempat apa tuh? 4 harga keberhasilan. Selalu tantang batas kemampuanmu. Nice. Selalu tantang batas kemampuan. Always challenge the limit of your ability. Selalu tantang batas kemampuan Anda. Yang sama dengan menerima bahwa rintangan adalah sesuatu yang sangat wajar. Pada akhirnya setelah kita menemukan ikigai, menemukan alasan kenapa kita hidup, kita baru bisa berkata, inilah yang namanya hidup. Setelah kita sudah menemukan di mana bakat kita, di mana kesukaan kita, di mana kita dihargai dengan lebih layak, dan bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita baru bisa berkata, inilah yang namanya hidup. Sampai sini, apakah ada pertanyaan?